An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqal yahudu ala ida awisnaini wasabina firqatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kaum Yahudi telah terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Watafarrokotin nasoro ala ida awisnaini wasabina firqotan, dan kaum Nasrani telah terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Wataftariku umati ala salasin wasabina firqotan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Pasca wafatnya Rasulullah, Islam ibarat perahu tak berdayung di tengah lautan, terombang-ambing oleh ombak politik dan berbagai kepentingan, dan yang menyedihkan, masing-masing pihak, kelompok, atau golongan, menyatakan sebagai yang benar atas nama Islam. Selanjutnya, perahu itu pun kemudian terbelah, hingga akhirnya pecah menjadi berkeping-keping. Umat Islam bebas menentukan apa yang Allah sukai dan apa yang Allah tidak sukai. Kebenaran Tuhan menjadi banyak versi. Diawali dengan ditikamnya Umar bin Khattab pada waktu jamaah sholat subuh. Terbunuhnya Utsman bin Affan akibat stempel dan surat kekhalifahan palsu. Selanjutnya, Khalifah Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh kelompok yang menamakan diri Khawarij. Dan tidak berhenti di situ, Sayyid Hasan putra Ali bin Abi Thalib pun tewas dengan diracun. Dan yang tidak kalah tragis, adalah kematian Husain bin Ali di padang Karbala. Kisah tragis wafatnya Husain bin Ali berawal dari wafatnya Muawiyah, dan naiknya Yazid bin Muawiyah menduduki tahta khalifah menggantikan ayahnya, Muawiyah. Dalam pandangan politik Yazid bin Muawiyah dan pengikutnya, ada 3 tokoh yang dianggap sebagai duri kelestarian pemerintahannya. Ketiga tokoh tersebut adalah 1. Husain bin Ali bin Abi Thalib, 2. Abdullah bin Umar bin Khattab, dan yang ketiga, Abdullah bin Zubair. Husain bin Ali menolak baiat untuk mengakui Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah. Begitu pula dengan Abdullah bin Zubair yang juga menolak, dan memilih pergi ke Mekah. Di malam ketika Husain bin Ali dipanggil di ruangan pribadi Al-Walid bin Utbah bin Abi Sufyan, dengan dalih sumpah baiat tidak tepat dilakukan di ruangan tertutup dan pribadi, Husain bin Ali pun lantas pergi ke Mekah mengikuti Abdullah bin Zubair, dengan tidak memberikan sumpah baiat akan kekhalifahan Yazid bin Muawiyah. Sementara itu, Abdullah bin Umar, Abdurrahman bin Abu Bakar, dan Abdullah bin Abbas, meski dulu menolak saat Muawiyah menetapkan Yazid sebagai putra mahkota pewaris tahta khalifah, akhirnya memberikan sumpah baiat mereka akan kedudukan Yazid sebagai khalifah pengganti Muawiyah. Namun, sumpah baiat terucap dari ketiganya, karena berada di bawah tekanan dari pemerintahan Yazid bin Muawiyah.
Saat Sayyid Husain berada di Makkah Al-Mukarramah, beliau mendapatkan undangan dari rakyat Kufah, Irak. Rakyat Kufah menyatakan janji akan memberikan dukungan bagi kekuasaan dan kepemimpinan Husain. Rakyat Kufah siap mendukung Husain menggantikan posisi almarhum kakaknya, Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sebelum berangkat ke Kufah, Abdullah bin Zubair berusaha menahan dengan berkata, "Aina tazhabu? Engkau hendak kemana? Atathabu ila qaumin qatalu abaka? Apa kau hendak pergi kepada kaum yang sudah membunuh ayahmu, Ali, wa ta'anu akhoka, dan yang telah menikam kakakmu, Hasan? La tathab, jangan pergi." Abdullah bin Zubair berusaha mencegah Husain, tapi Husain tetap memaksakan untuk keluar dari Makkah menuju Kufah. Tidak hanya Abdullah bin Zubair, Ibnu Abbas juga menyampaikan nasihat agar Husain tidak pergi ke Irak. "Yabna ami, ini atakhawafu alaika, fi hadal waji, al-halak." Wahai Husain, putra pamanku, sungguh, dalam pilihan ini aku mengkhawatirkan kehancuranmu. Inna ahlal Irak qaumun gudarun, fala taktarona bihim. Sungguh, warga Irak adalah kaum yang tidak setia, janganlah engkau terjebak tipu daya mereka. Akim, fi hadal balad, berdiamlah di kota ini. Faqolal Husain ibnu Ali. Kemudian Husain pun menjawab, "Yabna ami, wallahi, inilah alamu anaka nasihun safik." Wahai putra pamanku, demi Allah, aku mengerti kau telah memberiku nasihat yang baik. Walakini, kodas maktul masir. Tetapi, keinginan kuatku adalah pergi ke sana. Faqala lahu, fa in kunta, wala budasairon, fala tasir bi auladika, wa ini saika. Kemudian Ibnu Abbas berkata, jika memang engkau harus pergi, tolong, jangan bawa anak-anak, perempuan, dan juga keluargamu. Fawalohi, inilah koifun, angtuk talaka makutila Usman, wanisa uhu, wawaladuhu, yanduru ilahi. Demi Allah, aku khawatir engkau akan dibunuh, sebagaimana Usman, dan kematian itu disaksikan oleh istrinya, keluarganya, dan juga anaknya. Tetapi Sayyid Husain mengabaikan saran Ibnu Abbas. Sayyid Husain percaya pada janji warga Kufah, yang akan menjanjikan sumpah setia kepadanya. Sayyid Husain berkata, "Saya sudah melakukan sholat istikharah, dan akan berangkat ke sana." Husain bin Ali semakin yakin bahwa keberangkatannya ke Kufah adalah tindakan tepat. Setelah memerintahkan sepupunya, Muslim bin Aqil bin Abi Thalib, untuk memantau keadaan di Kufah, Husain juga menulis surat ke Basrah. Tapi pembawa pesan ditangkap dan surat tersebut diserahkan kepada Ubaidillah bin Ziyad. Sementara di Kufah, Muslim bin Aqil menyaksikan dukungan yang sangat besar dari penduduk Kufah, dan meminta Husain untuk datang. Mendapat kabar dari Muslim bin Aqil, Husain akhirnya bertolak ke Kufah. Yazid yang mengetahui rencana perlawanan atas pemerintahannya, lantas memerintahkan Ubaidillah bin Ziyad untuk menundukkan Kufah. Ubaidillah dan pasukannya kemudian menundukkan upaya perlawanan warga Kufah, dan Muslim bin Aqil pun akhirnya terbunuh di Kufah. Sementara itu, Husain yang berada di perjalanan menuju Kufah, menerima kabar terbunuhnya Muslim bin Aqil oleh pasukan Yazid pimpinan Ubaidillah. Husain juga menerima kabar kalau penduduk Kufah
telah beralih pihak menjadi pendukung Yazid bin Muawiyah. Meski begitu, Husain dan para pengikutnya tetap melanjutkan perjalanan ke Kufah. Ubaidillah bin Ziyad, yang memimpin setidaknya 4.000 pasukan Umayyah, kemudian bertolak menghadang rombongan Husain. Sayyid Husain dan pengikutnya, yang diperkirakan terdiri dari 72 anggota keluarga, dan kurang dari 100 orang tentara pengikutnya, dikepung oleh kurang lebih 4.000 pasukan Umayyah, yang dikomandani oleh Panglima Ubaidillah bin Ziyad di Karbala. Ubaidillah bin Ziyad mengajukan tawaran pada Husain agar mau tunduk kepada Yazid bin Muawiyah, tapi ditolak oleh Sayyid Husain. Sayyid Husain tidak mau mengakui kekuasaan Yazid yang menurutnya tidak sah. Husain bin Ali menganggap Yazid dan ayahnya, Muawiyah, telah merampas kekuasaan Ali bin Abi Thalib, ayahnya. Maka perang tak sebanding pun terjadi dan berlangsung sengit. Ya madlum, ya maqtul. Akhirnya, pada tanggal 10 Muharram, tahun 61 Hijriyah, atau tanggal 10 Oktober tahun 680 Masehi, Syahid ya Husain. Sayyid Husain, keluarganya, dan para pengikutnya, dibantai di Karbala, kecuali sejumlah perempuan dan putranya yang bernama Ali Zainal Abidin. Lukan duka tiada daya, memeluk luka tubuh Husain. Sayyid Husain beserta rombongannya yang berjumlah antara 72 sampai 110 orang terbunuh. Setelah melewati isolasi dan pertempuran selama 3 hari di Karbala, Pedih hati Fatimah mengharap Husain lepas derita, putra Nabi yang mulia disiksa, didera sang pendurjana. Ratusan pedang mengoyak tubuhnya, Karbala memerah karena darahnya. Ya madlum, ya maqtul, ya syahid ya Husain. Ya madlum, ya maqtul, ya syahid ya Husain. Dengar dan saksikanlah, kepala suci putra sang wasi, wajah yang berparas Nabi, sedang mengucap kalam ilahi melantun.